Kalau Anda Trump, jabatan di ujung masa, keadaan negara hampir out of control karena pandemi corona. Musuh negara yang mengambil kekayaan nasional, Cina, sudah selesai masalah dengan corona, akan bersiap masuk ke lintasan balap kembali di mana banyak negara sedang lockdown di pit stop atau sedang slow down di lintasan jalan melambat. Anda Commander in Chief negara superpower Amerika, apa yang Anda lakukan? Mengurusi dalam negeri lobi-lobi politik kepartean dan buat propaganda buat ambil suara rakyat, atau Anda tetap fokus kalahkan musuh negara sehingga kalau menang Anda dapat nama dan kemungkinan Anda terpilih kedua kalinya? Mana yang Anda akan ambil? Tak perlu ilmu, ini namanya common sense, akal sehat yang pasti semua bisa membaca selama nuraninya bersih. Apa itu nurani bersih? Apa itu healthy consciousness? Saya lompat sedikit mundur tentang cara membersihkan hati. Saya memiliki sahabat pelawak terkenal tahun 90-an dan diskusi ini pun tahun 90-an di mana dia dan grup lawaknya saat itu ada di puncak tangga. Kami siaran di radio humor di Bilangan Jakarta Timur waktu itu. Saya bintang tamu. Selesai acara dia berkata, "Mas, saya ini heran kok akhir-akhir ini saya dan grup lawak tidak terlalu lucu lagi ya. Lawakan seakan itu-itu aja." Saya pun terdiam saat dia curhat. Menjadi good listener dan all ear adalah cara terbaik menjadi teman curhat dan no comment. Karena pada dasarnya semua problem menimpa seseorang yang bisa menyelesaikan ya orang itu sendiri. Paling baik Anda sedikit bertanya dan bukan untuk menyelesaikan masalahnya juga. Untuk mereka yang lagi talk terapi ini melebar saja bicaranya. Pokoknya Anda jangan coba-coba kasih nasihat aja. Anda bisa kena yang namanya Mesias Syndrome. Kapok kok nanti. Saya bertanya, "Mas tinggal di mana sekarang?" Dia jawab, "Pondok Indah." Dia kemudian diam sejenak lalu dia melanjutkan, "Apa gara-gara saya pindah ke Pondok Indah ya? Rumah nyaman, keamanan security-nya tinggi, tidak bising, bersih. Namun saya tidak berinteraksi dengan manusia kebanyakan. Kalau di rumah lama di Cipinang tiap tahun sih memang banjir. Tapi ada anak-anak nongkrong di gang, ngecengin orang lewat, celetak-celetuk berbalas ledekan, dan lelucon segar. Diskusi ngalor ngidul, tapi kekinian. Dan ini seru." Kemudian dia melanjutkan, "Wah, saya harus balik lagi nih kayaknya tinggal di sana. Nongkrong di sana lagi. Balik seperti 20 tahun yang lalu." Singkat cerita, dia memutuskan kembali ke rumah lama. Rumah di Pondok Indahnya hanya kalau liburan, jadi vacation house. Sejak saat itu penampilannya di media kocak lagi, seger lagi, rame lagi, lucu lagi. Saat ini mereka sudah pensiun, menikmati prestasi mereka di masa lalu. Dan apa moral story cerita sahabat saya pelawak dengan judul paragraf di awal informasi ini? Banyak sekali manusia, dan itu manusiawi, ketika menjabat jaraknya dengan rakyatnya menjauh. Ada yang karena protokoler, ada yang karena kesibukan di sangkar emas tadi melalaikan, ada yang membatasi informasi atau selected information, dan ada yang berdrama di sekitaran Pondok Indah dalam tanda petik pejabat tadi. Kalau sudah terseleksi informasi ini, kalau sudah lu lagi yang diajak diskusi, maka pengelolaan jabatan publik yang harusnya multidimensi menjadi tidak tajam keputusannya dibuat karena hanya menggunakan ilmu yang itu lagi. Sehingga ada baiknya setiap saat buka hati dan diskusi dengan sisi lain anak bangsa agar jangan sampai seperti corona dikatakan tidak ada, kemudian tidak ada lagi, buat kebijakan masukin orang asing dan akhirnya kena juga Maret, diawali dengan penyangkalan lalu 2 bulan yaitu sekarang gulung koming berjibaku ben ketok kerja ngono. Padahal orang di sekeliling memang tak ada kemampuan antisipasi. Lalu mengenai informasi di awal, kalau Anda adalah Trump, apa yang Anda lakukan? Maka Donald Trump versi saya pasti ofensif. Saya menyatakan perang dengan Tiongkok. By all means, sebelum perang maka yang dilakukan adalah kepung dengan beberapa poin penting. Misalnya, batasi atau blok energi ke Tiongkok. Cek, sudah dilakukan. Batasi aliansi Cina dengan Rusia. Cek, sudah dilakukan. Lakukan lobby-lobby politik ke para sekutu dan calon sekutu. Cek, sudah dilakukan. Mike Pence sudah manuver ke semua negara dan Trump sudah telepon-teleponan hampir ke semua negara dunia termasuk ASEAN. Dan ada lagi yang penting, di sini Indonesia perannya sangat besar. Salah langkah catur ini bubrah Indonesia. Ini buah si malakama. Ini world class move atau langkah grandmaster yang akan membuat Indonesia menjadi negara yang tadinya mediocre menjadi negara kelas dunia atau menjadi negara buku 1, masuk menjadi world domination country ke depannya. Saya beri kata kunci, choking point. Kendalikan hal itu. Indonesia akan menjadi world domination. Sejarah Valencia bisa terulang menjadi negara termakmur di Eropa karena memainkan choking point ini dengan baik. Semoga informasi ini yang ditujukan kepada pejabat negara yang saat ini menjalankan pemerintahan bermanfaat. Kalau nggak tahu, makanya ikut Lemhanas, Ben Pinter City. Setidaknya ngerti choking point itu apa. Urusan langkah ya tergantung elo ratingmu, grandmaster atau bukan.